Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengemasan bahan pangan. Yang pertama, pengertian pengemasan. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung atau terlindungi. Sedangkan kemasan produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Pengemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang umur dari produk-produk pangan atau makanan yang terdapat di dalamnya. Yang selanjutnya, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan. Pengemasan ini memegang peranan penting dalam pengawetan dan mempertahankan mutu suatu produk makanan, di mana makanan yang diberi wadah atau pembungkus akan tercegah dari kerusakan, pencemaran, serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, atau getaran. Di samping itu, pengemasan juga berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Yang selanjutnya, fungsi pengemasan bahan makanan. Yang pertama, sebagai containment atau pengendalian, di mana ini berfungsi sebagai sumber informasi kepada konsumen bahwa barang tersebut membutuhkan perlindungan terhadap getaran, suhu yang ekstrim, paparan sinar matahari secara langsung, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai protection atau sebagai perlindungan, di mana batas perlindungan yang dimaksud adalah perlakuan khusus pada produk dari oksigen, uap air, dan debu. Kemasan yang mencegah masuknya oksigen dapat membuat produk menjadi lebih tahan lama. Sedangkan mempertahankan tekanan dalam kemasan makanan berfungsi untuk menjaga agar makanan tetap steril, lebih segar, dan menjaga kandungan nutrisi di dalam produk. Yang selanjutnya sebagai preservation atau sebagai kelestarian dari produk, di mana umur simpan atau shelf life yang panjang sangat diinginkan oleh konsumen dan distributor. Oleh karena itu, sebuah pengemas harus bisa membuat mutu produk tetap sama sampai produk dikonsumsi konsumen. Di sini fungsi pengemas sebagai pemelihara dan pengawet agar mutu tetap baik. Yang selanjutnya sebagai distribusi atau distribution. Faktor pendistribusian kemasan harus mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai dengan ke tangan konsumen. Di tingkat distributor, kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu dipertimbangkan. Bentuk dan ukuran kemasan harus direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak sampai menyulitkan peletakan di rak atau tempat-tempat pemajangan produk. Yang selanjutnya sebagai identification atau sebagai identitas produk. Faktor dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Kemasan yang ideal sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan kepada khalayak baik secara verbal maupun visual. Intinya adalah apakah elemen-elemen desain dalam kemasan sudah memberikan informasi secara cepat, mudah, dan lengkap, mulai dari batas kadaluarsa, komposisi makanan, halal atau haram, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya sebagai convenience atau sebagai kenyamanan. Pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang, dibuka, dan mudah diambil sangatlah penting. Pertimbangan ini selalu mempengaruhi bentuk dari kemasan itu sendiri, juga mempengaruhi kenyamanan pemakai produk atau konsumen. Contohnya bentuk botol minyak goreng yang tropical
yang pada bagian tengahnya diberi cekungan dan tekstur agar mudah dipegang dan tidak licin bila tangan pemakainya terkena minyak. Yang selanjutnya, jenis-jenis bahan yang digunakan dalam pengemasan makanan. Ada berbagai macam jenis bahan yang bisa digunakan dalam pengemasan makanan. Yang pertama itu kemasan plastik atau film. Kemasan plastik merupakan kemasan yang paling banyak digunakan pada saat ini dibandingkan dengan kemasan lainnya, seperti kemasan logam dan gelas. Bahan kemasan plastik secara umum tersusun dari polimer rantai panjang dan satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut monomer. Plastik dibuat dengan cara polimerisasi, yaitu menyusun dan membentuk secara sambung menyambung bahan-bahan dasar plastik yang disebut monomer. Jenis kemasan plastik ada beberapa jenis. Yang pertama adalah politen atau polyethylene, merupakan polimerisasi adisi gas etilen dari hasil samping industri minyak. Ada 3 jenis, low density polyethylene yang mudah dikelim dan murah, medium density polyethylene yang lebih kaku dari low density polyethylene dan lebih tahan suhu tinggi, dan high density polyethylene yang paling kaku dan tahan suhu tinggi sekitar suhunya 120 derajat Celcius. Yang kedua, polyester atau polyethylene terephthalate. Biasa digunakan untuk kemasan buah kering, makanan beku, dan permen. Sifat umumnya antara lain transparan, bersih, jernih, adaptasi suhu tinggi sekitar 300 derajat Celcius, sangat baik. Permeabilitas uap air dan gas sangat rendah, tahan terhadap pelarut organik, serta tidak tahan asam kuat, fenol, dan benzil alkohol. Yang selanjutnya, polipropilen. Syarat utama polipropilen antara lain ringan, mudah dibentuk, transparan, kekuatan tarik lebih besar dari PE atau politen atau polyethylene, tidak mudah sobek, suhu rendah, rapuh, mudah pecah, lebih kaku dari polyethylene, dan tahan suhu tinggi hanya sekitar 150 derajat Celcius, terutama untuk makanan sterilisasi. Yang selanjutnya polistiren. Sifat umumnya adalah kekuatan tarik dan tidak mudah sobek. Yang selanjutnya polyvinyl klorida. Ada 3 jenis, yaitu plasticid, vinyl klorida, vinyl CO polimer, dan oriented film. Sifat umumnya adalah tembus pandang. Yang selanjutnya saran atau polyvinylidene klorida. Sifat umum dari PVDC atau polyvinylidene klorida, saran antara lain adalah transparan, luas, jernih, beragam, tahan terhadap bahan kimia, asam basa, minyak, sekat lintasan yang baik untuk sinar UV atau ultraviolet, permeabilitas gas dan uap air sangat rendah, tahan terhadap pemanasan kering atau basah, serta tidak baik untuk kemas buku. Yang selanjutnya, selopan. Sifat umum selopan adalah transparan, terang, tidak termoplastik, tidak bisa direkat dengan panas, tidak larut air, minyak, tidak melalukan oksigen, mudah retak pada RH dan suhu rendah, mudah dilaminasi, mudah dirobek, dan mengkerut pada suhu dingin. Yang selanjutnya, film plastik. Contoh dari plastik film adalah film larut air dan dapat dimakan. Yang selanjutnya, kemasan logam atau kaleng. Kemasan kaleng dapat terbuat dari berbagai jenis logam, misalnya seng, aluminium, dan besi. Kemasan kaleng terdiri dari prime plate untuk kemasan produk makanan, dan waste plate digunakan untuk hampir seluruh produk selain makanan karena mudah berkarat. Karakteristik dari kemas logam antara lain konduktor tinggi, dapat ditempa, kilap logam, tidak tembus pandang, densitas tinggi, dan padat. Jenis kaleng dibedakan berdasarkan komponen pelapisan, cara pelapisan, dan komponen baja utama, sehingga ada yang disebut kaleng plat timah, kaleng TFS, kaleng 3 lapis, dan kaleng lapis ganda.
Yang selanjutnya kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan salah satu jenis pengemas yang dapat digunakan sebagai pengemas bahan pangan yang berfungsi untuk mewadahi atau membungkus pangan baik secara kemasan primer, tersier, dan kuarterner. Yang selanjutnya kemasan kaca atau gelas. Kaca atau gelas dan porselen merupakan kemasan yang paling tahan terhadap air, gas, ataupun asam, atau memiliki sifat inert. Kemasan kaca juga dapat diberi warna, banyak digunakan untuk produk minuman yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat menyaring cahaya yang masuk ke dalam kemasan kaca. Yang selanjutnya, kemasan kayu. Kemasan peti kayu memiliki sifat fisik dan mekanik yang bervariasi sehingga untuk keperluan tertentu dilakukan pemilihan yang selektif terhadap jenis kayu yang digunakan. Pada dasarnya tidak ada kriteria khusus untuk menentukan jenis kayu yang digunakan sebagai kemasan. Yang selanjutnya, kemasan karton. Kemasan karton biasa dibuat dalam bentuk kotakan lipat atau folding karton yang terbuat dari bahan karton duplek dan sejenisnya. Ketebalan duplek disesuaikan dengan berat isi produk atau ketebalan sekaligus sebagai daya tarik tersendiri terhadap produk tersebut. Yang selanjutnya kemasan daun pisang. Cara pengemasannya ialah dengan menempatkan produk di bagian dalam daun, kemudian dilipat dengan menarik keempat bagian ujung daun ke atas, lalu dikunci dengan semat yang terbuat dari bambu atau hektar dan lain sebagainya. Di sini fungsinya untuk menjaga kebocoran bagian tengah kemasan, biasanya dilapisi dengan daun pisang. Yang selanjutnya kemasan daun aren. Kemasan daun aren juga bisa digunakan sebagai bahan kemas, biasanya dipakai hanya untuk hasil pertanian atau hasil olahan yang berbentuk padatan dan ukurannya relatif besar. Yang selanjutnya kemasan bambu. Kemasan dari bambu dan rotan merupakan kemasan tradisional yang biasanya ditampilkan dalam bentuk anyaman. Keuntungan dan kerugian kemasan plastik. Yang pertama keuntungannya dari kemasan plastik yaitu ringan, fleksibel, multiguna, kuat, tidak karatan, serta dapat diberi warna dan harganya relatif murah. Untuk kerugiannya sendiri, kerugian dari kemasan plastik ini dapat merusak lingkungan, pencemaran lingkungan, penggunaan plastik untuk kemasan bahan pangan berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Yang selanjutnya keuntungan dan kerugian kemasan logam atau kaleng. Keuntungannya, kemasan logam atau kaleng ini antara lain kuat, kedap udara, tahan kondisi ekstrim maupun panas, dingin, dan tekanan, permukaan ideal untuk pelabelan. Kerugiannya sendiri, kemasan logam atau kaleng ini dapat menimbulkan rasa logam pada produk pangan yang dikemas. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian kemasan kertas. Keuntungannya, dengan kita menggunakan kertas, packaging makanan ini sangat ramah lingkungan. Apabila setelah selesai digunakan, kertas ini bisa langsung dibuang, packaging makanan akan mudah untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk kerugiannya, kerugian kemasan kertas mudah robek dan terbakar, tidak dapat mengemas cairan, dan tidak dapat dipanaskan. Karena jika dipanaskan, akan terbakar. Yang selanjutnya keuntungan dan kerugian kemasan kaca atau gelas. Kaca gelas dan porselen merupakan kemasan yang paling tahan terhadap air, gas, ataupun asam, atau memiliki sifat yang inert. Kerugiannya sendiri adalah mudah pecah dan kurang baik untuk mengemas produk-produk yang sangat peka terhadap paparan sinar ultraviolet. Makanan yang dikemas dengan menggunakan kemasan kaca atau gelas dapat dirusak oleh sinar. Keuntungan dan kerugian kemasan kayu. Yang pertama keuntungannya adalah dapat memberikan perlindungan mekanis yang baik terhadap bahan yang dikemas, karakteristik tumpukan yang baik, dan mempunyai rasio kompresi daya tarik terhadap berat yang tinggi. Kerugiannya sendiri, ketidakcukupan pengetahuan akan teknik dasar seperti struktur kayu, metode perakitan, dan sebagainya dapat merubah fungsi dan struktur kayu tersebut sebagai kemasan makanan atau produk tertentu. Yang selanjutnya keuntungan dan kerugian kemasan karton.
Keuntungannya itu karena kemasan karton ini sangat mudah didapat dan harganya terjangkau atau bisa kita katakan lebih murah dan lebih kuat daripada kemasan kertas tadi. Kemasan karton untuk kerugiannya tidak dapat memuat produk yang berat, sama seperti kemasan kertas. Karena penyebab dari struktur dari karton ini. Yang selanjutnya keuntungan dan kerugian kemasan daun pisang. Keuntungan dari kemasan daun pisang ini dapat secara langsung atau melalui proses pelayuan terlebih dahulu. Hal ini untuk lebih melunturkan daun sehingga mudah untuk dilipat dan tidak sobek atau pecah. Kerugiannya, tidak semua daun pisang bisa digunakan untuk mengemas, dikarenakan sifat fisik yang berbeda, terutama sifat dari fleksibilitas dari daun pisang itu sendiri. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian kemasan daun aren. Penggunaan daun aren sebagai bahan kemasan alami sudah lazim dipakai di seluruh masyarakat Indonesia. Karena selain murah dan praktis, cara pemakaian daun aren ini juga masih mudah didapatkan. Yang selanjutnya, kerugiannya. Kerugian kemasan daun aren ini bersifat representatif sehingga mudah robek atau pecah dan tidak dapat mempertahankan mutu produk dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian kemasan dari bambu. Kemasan yang terbuat dari anyaman bambu adalah mampu menjaga kelembaban udara dan dengan sifatnya yang dapat melindungi bahan yang dikemasnya terhindar dari reaksi penguraian yang diakibatkan oleh sinar atau cahaya. Kerugiannya, bila tertarik, anyamannya akan terbuka dan sulit menutup kembali. Pengemasan aseptik. Tujuan sistem pengolahan dan pengemasan aseptik adalah untuk memperoleh produk steril komersial, kemasan dan produk disterilkan terpisah, dan proses berlangsung kontinu. Faktor kritis sistem pengawasan secara otomatis. Sistem dasar aseptik adalah peralatan pengolahan dan pengemasan dalam kondisi yang steril. Produk sterilisasi komersial, kemasan steril, kondisi steril pada lingkungan tempat pengisian produk, monitoring, pencatatan, dan pengawasan terhadap faktor-faktor kritis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.